Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harlis Setiawati, biasa dipanggil dengan Bunda Harlis. Ini adalah CV saya. Apa kabar, sahabat pendidik? Eh, Kali ini saya akan memaparkan beberapa karya yang sudah tercetak, ya, tercetak buku-buku ber-ISBN. Juga ada dua yang sudah haki, ada hak ciptanya. Terus kemudian juga untuk sebagai trainer dan asesor, ini saya ada 7 kompetensi ya yang saya miliki, itu sertifikasi BNSP. Nanti saya akan tunjukkan. Ini adalah logo LKP HRHV. Ini untuk lembaga diklat. Ini YKH ini adalah untuk pengabdian masyarakat, pelatihan SDM, dan penerbitan mandiri. Ini juga TUK ya, TUK untuk uji kompetensi kita pakai YKH. Ini harlistiawati.com ini adalah website saya dan ini untuk channel YouTube saya. Jadi saya ada memiliki 3 channel YouTube, Harlistiawati, LKP HRHV dan YKH, YKHRHV. Ya. Kemudian saya juga seorang dosen, selain trainer dan asesor. Namun saya lebih banyak di bidang menulis. Bahkan saya juga menerima beberapa kontrak secara profesional untuk membuat buku modul pelatihan. Nah, ini untuk diketahui bahwa HRHV itu diambil dari mana? HRHV itu adalah singkatan nama kami. HRHV. Jika dibacakan jadinya HRHV. Itu adalah Harlis, Liza, Haris, dan Fania. Ini adalah keluarga kami. Terus kemudian berapa karya-karya buku. Ini adalah satu buku ajar MSDM. Ini yang ber-ISBN dan ini 2018. Seharusnya jauh sebelum 2018 saya sudah ada buku ini. Namun terkendala dengan penerbitan sehingga mundurnya panjang. Masalah uang memang dikembalikan sebenarnya. Namun waktunya itu saya hampir setahun itu dikejar berapa kali ganti penerbit. Hingga akhirnya saya harus membuat penerbit sendiri untuk memudahkan karya saya untuk proses ISBN dan untuk membuka kesempatan Bapak Ibu dan mahasiswa mungkin semua pendidik yang ingin merekam jejak buku modul, buku ajar atau apa saja ber-ISBN. Jadi kami ini untuk self publishing ya. Jadi penerbitan buku secara mandiri kita bisa pakai dengan penerbit Yayasan Keluarga HRHV. Oke, untuk yang selanjutnya adalah buku ajar kewirausahaan. Kewirausahaan. Nah, ini juga sama barengan. Jadi ada 4 buku itu barengan 2018 harus dicetak karena memang kemunduran ya, mundur dikarenakan penerbit. Terus kemudian selanjutnya adalah perilaku keorganisasian. Ini juga sama 2018, sama ini saya sendiri. Jadi 3 buku itu saya sendiri. Kemudian ini adalah buku yang keempat adalah buku umum atau referensi bela negara. Ini buku tersebut terinspirasi atas call paper bela negara. Kami satu frame bertemu dengan Ibu Ratna Dia Suryaratri atau Bu Ratri dan ketemu lagi di untuk satu frame untuk bidang lain itu kita mendampingi mahasiswa tesis di Aceh Singkil. Kita ditemukan oleh Bu Dwi Prihandini SPSI MSI. Ini beliau adalah dosen Gunadarma, dosen psikologi. Kalau Bu Ratri juga dosen psikologi untuk UNJ. Kemudian kami akhirnya bersama-sama bertiga kita kembali ketemu lagi di program pengabdian masyarakat sehingga kami menawarkan untuk ke Bu Dini untuk melengkapi bidang psikologinya karena saya sendiri dari MSDM. Nah, ini direkam jejaknya dalam satu paket ini ada Bu Dini, ada Bu Ratri juga. Salah satu dosen untuk pengabdian masyarakat, untuk dosen untuk relawan untuk memberikan edukasi
relawan dosen untuk memberikan edukasi. Kita 1,5 bulan ini ada di uh, pendidikan anak jalanan, Yayasan Bina Insan Mandiri atau sekolah master ya. Itu kami bukukan itu saya, terus Ibu Pujiartini STMM, terus Ibu Haja Farida Hanum LCMM, dan Ibu Dr. Harimurti Wulanjani SEMM. Ini Bu Murti ini adalah dosen dari Pancasila ya. Kalau Bu Farida Hanum ini praktisi dan direktur perusahaan, ada panti asuhan juga kalau nggak salah. Kemudian kalau Bu Pujiati ini adalah direktur dari Mutiara Berlian. Sedangkan saya sendiri adalah founder dari YKH, Yayasan Keluarga HRHV. Selain itu, saya juga dosen, penulis, trainer, dan asesor. Kemudian selanjutnya adalah buku Ajar Manajemen Pemasaran. Ini kami berkolaborasi 3 penulis, saya, kemudian Ibu Dr. Harimurti Wulanjani SEMM, ini untuk dosen Pancasila, dan Dr. Saventi, Ibu Dr. Saventi SEMM ini juga dosen. Ini kami ketemu dengan Ibu Saventi ini ketika mengajar sama-sama di Universitas Putra Indonesia Cianjur ya, Unpi Cianjur. Kami ini, nah jadi kita bertiga membuat untuk manajemen pemasaran, dan ini sudah ada hakinya. Selanjutnya adalah kami kembali bertiga membuat buku metodologi penelitian bidang ekonomi, manajemen, dan akuntansi. Ini saya, Ibu Dr. Harimurti Wulanjani, dan Ibu Dr. Saventi bertiga kembali, dan buku ini juga sudah ada hakinya ya. Nah, selanjutnya adalah kami membuat buku strategi pengembangan UKM ya. Ini berkolaborasi dengan Ibu Dr. Iha Haryani SEMM. Ini adalah dosen dari Universitas Pancasila. Saat ini sedang menjabat sebagai dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terus kemudian dengan saya. Selanjutnya adalah ini kembali dengan Ibu Dr. Iha Haryani Hatta SEMM. Ini membuat strategi pelaksana pemasaran. Buku ini adalah buku modul, bukan buku ajar, sebenarnya buku modul untuk pelatihan. Karena ini saya ambil dari sesuai SKKNI. Boleh-boleh saja sih untuk buku ajar, tapi harus menambah lagi unit kompetensinya. Karena kalau buku ajar harus 16 kali pertemuan, melengkapi dengan UTS dan UAS itu sebagai buku kerja dan buku penilaian. Nah, buku UAS-nya itu setelah UAS bisa langsung sertifikasi untuk buku ini, seandainya kita terapkan untuk menjadi buku ajar. Kemudian ini adalah manajemen koperasi. Ini kami berdua, saya dan Bapak Haji Kasnadi. Ini beliau dosen di Setia Yasmin Cirebon. Beliau juga sedang menempuh program doktor di Universitas Pasundan. Ini buku ini satu semester tetap mengikuti silabus, sedangkan satu semester berikutnya itu adalah saya ambil dari SKKNI. Jadi sengaja kami siapkan untuk kita kolaborasi untuk kurikulum perguruan tinggi dan untuk materi sertifikasi. Seandainya nanti ada mahasiswa yang langsung ingin menginginkan sertifikasi di koperasi, misalnya ada sebagai teller, bisa teller, terus juru buku ya. Kemudian ada manajer dan manajer pembiayaan, ada manajer retail, ada manajer koperasi atau kepala cabang koperasi. Ini untuk tingkat tingginya ya. Tapi kalau untuk ini bisa teller, bisa untuk juru buku atau kasir ya teller ya. Jadi ada beberapa vokasi, ada beberapa profesi yang sesuai dengan industri di koperasi itu sendiri. Jadi kalau seandainya digunakan untuk sebagai materi atau bahan ajar. Nah, kemudian ini buku referensi selanjutnya adalah buku Bela Negara jilid 2. Yang tadi sebelumnya adalah jilid 1, kami bertiga. Tapi ini kami berdua karena Ibu Ratri sedang sibuk kemarin itu pas nggak bisa ini kadang-kadang kan kita tuh dadakan gitu kan ingin buat dan nggak bisa santai harus segera dicetak. Jadi ini adalah Bu Dini, kembali Ibu Dwi Prihandini SPSI MSI, dan saya. Ini membuat kita ambil adalah perspektif psikologi dan pekerja sosial. Kita lebih refer ke pekerja sosial.
Karena sesungguhnya Bu Dini ini sudah terjun all out ya untuk pekerja sosial, lebih banyak di Maluku ya. Saya pekerja sosial tapi saya hanya baru baru belajar, jadi tidak banyak. Saya harus baru belajar eh, dengan Bu Dini ya. Karena kalau Bu Dini itu subhanallah sudah sampai betul-betul ya all out lah. Mungkin bisa dibilang 99% sudah pekerja sosial, kalau saya hanya berapa persentasenya aja. Jadi ini adalah sertifikasi metodologi instruktur level 4. Ini saya berkolaborasi dengan Bapak Ansor Usman STMMT dan Bapak Murdani SEMM. Ini kami karena baru menerima sertifikat ya. Kalau saya sudah setahun yang lalu, semua berdua ini adalah Pak Ansor dan Pak Murdani ini baru menerima sertifikasi BNSP untuk metodologi instruktur. Salah satunya adalah skema level 4. Kenapa demikian? Karena ini ada menyusun modul pelatihan. Ini adalah skema level 4-nya menyusun modul. Ini sudah menggunakan penerbit Yayasan Keluarga HRFV. Selanjutnya adalah ada buku-buku yang lain sebenarnya, tapi yang YKH itu, begitu YKH ada nanti akan kami untuk pertemuan selanjutnya ya, saya akan paparkan buku-buku apa yang tapi lebih banyak ke sertifikasi metodologi instruktur banyak itu. Saya sebagai selain sebagai editor, saya kembali juga membuat buku untuk yang bersertifikasi BNSP. Tapi nanti yang akan datang ketemu lagi ya. Nah, ini waktu itu kenapa saya buat ini karya-karya itu? Nah, karya-karya itu berkaitan dengan apa yang saya miliki sertifikat BNSP-nya. Jadi ketika saya memiliki sertifikat BNSP, saya juga mampu memaparkan materi yang saya sudah terima. Terus, selain itu sebagai trainer mampu memaparkan materi dan sebagai asesor saya mampu membuat soal-soal. Jadi saya buat buku modul itu sendiri. Jadi memang seorang trainer itu minimal harus mempunyai buku atau karya ber-ISBN dan begitu. Jadi kita lebih bagaimana seorang trainee atau peserta diklat itu menjadikan trainer kami yang penyampai materi ini role model kalau kami belum uh, memiliki senjata ya, minimal ayo buat modulnya benar ya, harus tidak boleh kopas, berarti kami juga harus memiliki hak paten itu. Oh, ini saya sudah miliki. Jadi itu untuk ya minimal penyemangat lah para peserta trainer itu akan di kemudian hari dia akan memikirkan, oh iya berarti saya harus meniru dong trainernya, dia sudah bisa menjadikan contoh gitu. Nah, pernah saya saya kerjasama dengan beberapa LSP, saya membuat workshop. Workshop itu datang ke universitas-universitas untuk memberikan gambaran atau edukasi mengenai SKPI, yaitu surat keterangan pendamping ijazah. Jadi mahasiswa selain memiliki ijazah nantinya setelah lulus, sudah ada dilengkapi dengan SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah. Terlebih lagi kalau SKPI itu ada lambang Garudanya sertifikatnya, ada sertifikasi BNSP. Jadi ini sudah merefer ke industri. Jadi saya apa sih misalnya saya dari pendidikan keguruan, oh berarti saya punya trainer. Jadi punya sertifikasi sebagai trainer atau oh saya ini saya kewirausahaan, saya lebih ke kewirausahaan, berarti harus punya sertifikasi kewirausahaan. Terus kemudian oh saya ini pemasaran, saya turun dari gaya pemasaran, jadi SIM-nya adalah mempunyai sertifikat BNSP. Itu pun nanti ukurannya terukur, itu nanti di level berapa itu KKNI-nya ke berapa, jadi untuk nanti sesuai ini aja kemampuan. Dan biasanya kalau untuk S1 atau D3 mungkin bisa jadi itu juga levelnya masih level yang junior gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa level manager, bisa jadi karena di SMK pun itu yang atau vokasi yang D3 itu mereka juga harus dilengkapi dengan SKPI. Biasanya tingkat dasar sekali itu SMK mungkin. Kalau misalnya pemasaran, misalnya pelaksana pemasaran tuh level junior, misalnya level level senior itu sudah S1-nya. Atau nanti ada level-level tertentu itu sesuai KKNI dan itu tersebut pada SKKNI-nya. Nah, sekarang
Mekanisme workshop saya waktu itu ya, peserta pengelola PTS atau dosen yang ditunjuk ya, beberapa dosen tunjuk kita mengikuti workshop. Itu tema utama agendanya adalah penandatangan MOU antara pihak PTS, YKH, dan LSP. Nah, LSP itu berbeda-beda LSP karena memang berbeda-beda bidang ya. Nah, ini narasumbernya waktu itu saya sebagai founder Yayasan Keluarga HRAV, dan narasumber kedua tentu sebagai pihak LSP. Kalau misalnya universitas tersebut ada beberapa bidang prodi, bidang studi, tentu kami akan mengundang beberapa LSP, atau cukup saya sebagai founder Yayasan Keluarga HRAV yang akan mewakili gitu ya. Nah, ini contoh-contoh sertifikat dari BNSP seperti ini. Nah, ini adalah asesor kompetensi. Ini metodologi asesor di mana kami dicetak untuk sudah mampu menguji biasanya kalau peserta diklat untuk mendapatkan sertifikat BNSP itu harus melalui uji kompetensi. Tentu saja yang menguji adalah seorang asesor kompetensi, tapi yang memaparkan materi adalah seorang trainer yang bersertifikat BNSP pula. Nah, kemudian ini adalah metodologi instruktur. Ini saya kompeten untuk sebagai trainer. Kalau tadi kompeten sebagai penguji, asesor, ini kompeten sebagai trainer atau instruktur ya. Terus instruktur apa? Ini kita ada lagi, ini hanya instruktur saja, instruktur untuk para pendidik gitu loh, para pelatih, para instruktur pelatih dosen bisa pendidik semua atau penyuluh, itu tadi ya trainer. Nah, sekarang kalau lebih ke spesifik lagi, oh saya harus sebagai trainer untuk pendamping kewirausahaan karena ini hubungannya dengan BNSP ya. Nah, kalau BNSP otomatis saya pun harus memiliki sertifikat BNSP untuk pendamping kewirausahaan. Saya tidak bisa menjadi trainer pendamping kewirausahaan jika hanya mempunyai sertifikasi BNSP TOT. Jadi harus melengkapi pendamping kewirausahaan. Skema di sini ini tentu saja sesuai dengan LSP tertentu ya. Jika ada LSP ini, kita harus mengikuti LSP apa saja skema yang diberikan ini. Jadi mereka ada programnya. Kalau pendamping kewirausahaan itu ada 10 skema apa saja ada ini. Terus kemudian selanjutnya ketika saya penguji atau trainer pun, tapi dalam bidang kepala cabang manajer atau koperasi ya, dalam bidang koperasi, tentu saya harus melengkapi pula sertifikasi BNSP bidang lain. Jadi saya tidak bisa hanya 2 saja itu saya masuk turun ke kepala cabang, nggak bisa. Saya pun harus melengkapi sebelum saya sebagai trainer kepala cabang, sebelum saya sebagai asesor kepala cabang atau manajer koperasi, saya harus memiliki sertifikasi tersebut. Selanjutnya, penulisan buku non-fiksi. Meskipun saya beberapa buku saya miliki, tetapi kalau saya tidak punya sertifikasi BNSP, tentu saja saya tidak bisa sebagai trainer untuk penulis buku non-fiksi, fiksi. Nah, atau saya tidak bisa turun untuk menguji. Nah, untuk itu saya juga harus melengkapi sertifikat ini. Jadi, kenapa alasannya saya punya beberapa sertifikat BNSP. Meskipun saya punya buku ber-ISBN banyak ya, tapi untuk turun menguji saya tidak kompeten. Untuk turun sebagai trainer penulis buku non-fisik itu pun tidak kompeten sebelum saya memiliki sertifikasi BNSP. Nah, selanjutnya ini adalah sama di bawah metodologi struktur, namun ini di atasnya ya tingkatannya lebih tinggi karena ini adalah pengelola lembaga pelatihan kerja atau LPK atau LKP ya. Nah, pengelolaan ini sama dengan kewirausahaan, namun karena ini adalah metodologi instruktur, otomatis kewirausahaannya pada bidang pendidikan. Nah, ini bisa masuk. Nah, ini semua untuk skemanya ada 13 ini. Skema ini hampir-hampir sama, ada beberapa sih sama kalau kewirausahaan tadi, kewirausahaan ada kayak ada beberapa, hanya ini lebih memfokuskan untuk metodologi instruktur. Jadi LKP itu wirausaha LKP itu di lembaga diklat, lembaga pelatihan, otomatis hubungannya dengan metodologi instruktur. Karena apa? Kami sebagai ketua LKP, saya sebagai ketua LKP HRHV membawahi para instruktur, para trainer. Jadi saya harus memiliki menambah
untuk kompetensi metodologi struktur pengelola lembaga pelatihan kerja. Nah, ini artinya ketika ini, oh Bu Haris kok bisa jadi trainer di mana-mana gitu. Padahal trainernya tuh berbagai bidang gitu kan. Ketika rame lagi trending topik TOT ya TOT. Ketika kewirausahaan ya kewirausahaan. Karena saya memiliki semuanya, jadi saya bisa. Ini masih satu rumpun ya, serumpun selinier. Jadi masih masih bisa. Kecuali kalau saya langsung lari ke teknik deh, nggak mungkin ya. Itu sesuatu yang melonjak keluar, itu harus dipertanyakan sertifikat BNSP saya jika saya mempunyai teknik apa gitu. Nah, kemudian ini adalah selanjutnya adalah human capital staff. Ini di masa pandemi saya belum mendapatkan ini karena tiarap semua ya. Jadi aktivitasnya itu berhenti semua total, otomatis saya belum mendapatkan ini. Ini baru foto di sini dan bagian belakangnya belum sempat karena sudah lockdown, ditutup semua. Jadi saya minta bagian administrasi untuk memotret aja belum sempat sampai sekarang ini hanya bagian depannya. Nah, itu tadi human capital ya. Jadi human capital itu MSDM. Nah, ini ada human capital staff sama dengan misalnya prodinya MSDM ketika dia harus melengkapi SKPI itu dengan human capital staff. Ya, minimal staff atau nanti bisa nambahkan lagi di atasnya lagi manajer gitu. Sama, jadi sesuai prodi saja. Lah, sebelum mendapatkan tadi lembaga apa namanya BNSP, sertifikat BNSP sebelumnya harus memiliki sertifikat diklat. Ini dikeluarkan oleh lembaga diklat tentu saja. Jadi LSP hanya lembaga penguji, sedangkan lembaga diklat harus dari orang lain. Jadi ini betul-betul tidak boleh lembaga diklat dan lembaga penguji jadi satu ya. Artinya kami kalau misalnya saya sebagai trainer, saya tidak boleh uji. Sebaliknya kalau saya akan menguji berarti trainernya harus orang lain. Jadi begitu ya. Nah, ini daftar pustakanya ini tadi tidak saya sebutkan ya apa yang SKPI tidak perlu dulu. Sementara itu jadi semoga ini bermanfaat untuk Bapak Ibu, para trainer, para asesor yang ingin jadi trainer, ingin jadi asesor, dan para pendidik. Tentunya semua kita biasa menyebutkan salam kompeten. Jadi untuk BNSP, untuk uji kom, untuk ini harus salam kompeten. Jadi Bapak Ibu sampai ketemu dengan pemaparan yang selanjutnya. Semoga kita nanti bisa kopdar ya setelah pandemi COVID-19 ini berlalu. Karena beberapa sudah meminta saya untuk trainer di beberapa tempat. Insya Allah nanti akan berkelanjutan. Yang penting pandemi COVID ini berlalu dulu dan Bapak Ibu diberikan sehat walafiat. Insya Allah kita bertemu di suasana yang nyaman dan kondusif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini penerbit Yayasan Keluarga HRHV mengundang Bapak Ibu pendidik atau semuanya secara umum untuk mengirimkan pengalaman atau catatan harian ketika jalan-jalan ke luar negeri ya. Jadi ini contoh, ini adalah draft buku. Ini namun ini nunggu beberapa catatan dari Bapak Ibu, nunggu jadi baru kita akan bukukan ya. Ini contohnya adalah bersama keluarga menikmati keindahan negara Belanda dan Swiss. Jadi Bapak Ibu bisa kemana aja. Jadi bisa juga misalnya keluar negerinya karena umroh, itu alasannya apa disebutkan aja, ada foto-fotonya. Foto-foto jangan banyak-banyak ya. Ini baru ini ya contoh ya. Ini Belanda, Ibu Nova ini baru ini. Ini saya ambil bahwa kita catat ini mengingat ini bagus ya. Yang diambil latar belakangnya adalah pada suatu malam di bulan Maret dan mengingat orang tua yang sudah sangat sepuh. Suamiku mengajak berdiskusi untuk mewujudkan mimpi ibu mertua yang berkeinginan melihat bunga tulip. Subhanallah ya, ini adalah latar belakangnya yang kita ambil, tapi bukan untuk pamer, tapi untuk latar belakangnya. Nah, niat suami kapan lagi bisa menyenangkan hati kedua orang tuanya ketika sekarang sudah merasa mampu dan sanggup. Ini bagus, ini tidak egois, jadi ini kita bisa tiru. Nah,
dia cari-cari info ya, menurut berita dan cerita orang bahwa bunga tulip indahnya waktu bulan April, sedangkan pada bulan Mei tinggal ampasnya saja. Nah, kenyataannya tapi tidak benar ya, namanya berita nih. Berita beredar juga tentang puasanya akan berjalan selama 18 jam. 18 jam, lebih lama 6 jam dibanding puasa di Indonesia. Kalau ini benar, memang kenyataan memang iya. Nah, tapi dengan itu kan kemudahan-kemudahan apa lagi nih? Ada kemudahan-kemudahan banyak ketika kita niatnya diniatkan untuk orang tua ya. Jadi ini, alhasil rencana pun berubah. Suamiku meminta aku dan putriku Zahra ikut serta berlibur dikarenakan tidak menambah ongkos biaya tur, sungguh benar-benar di luar dugaan. Nah, ini adalah mukjizat kalau saya menurut saya. Karena apa? Niatnya yang baik, niatnya hanya untuk orang tua dan semata-mata hanya menyenangkan orang tua, yang tadinya cuma sesuai budget hanya beberapa gitu, tetapi ternyata yang uang itu tanpa menambah bisa sama-sama pergi semua berenam gitu. Itu kan subhanallah ya, itu kuasa Allah ini. Karena memang niat baik jadi dimudahkan semuanya. Nah, ini yang saya betul-betul apa namanya? eh, saya tergugah gitu untuk menerbitkan buku ini, namun ditambahkan dengan tambahan catatan Bapak Ibu. Saya ingin begitu, jadi lebih apa namanya, lebih kaya gitu ya, ininya nantinya. Pustakanya itu lebih kaya, jadi referensinya apa saja sih selain karena ini apa namanya, karena hanya ingin membahagiakan orang tua, apalagi sih kira-kira gitu. Nah, ini diskusi di selanjutnya, suamiku berkeinginan pergi ke negara ke Eropa Barat selain Belanda. Visa Schengen yang akan diperoleh berfungsi bisa mengunjungi banyak negara Eropa Barat yang tergabung dalam Schengen itu. Nah, ini betul-betul memanfaatkan gitu ya. Oh, visanya ini ternyata bisa lagi dipakai untuk yang tempat lain gitu ya. Nah, ini sambil menyelam minum air nih. Nih, di keinginan suamiku bulat yaitu mengunjungi dan melihat gunung salju Monte Tris. Kami juga ingat kata bapak yang pernah bilang di masa kecilnya ada keinginan untuk mengunjungi negara Swiss. Dengan pertimbangan sambil menyelam minum air itu mimpi bapak masa kecil bapak mertua pun bisa terkabul. Nah, ini betul-betul ya suatu apa namanya, hal-hal yang tak terduga yang akhirnya menambahkan kemudahan karena memang diawali dari apa namanya, niat yang baik ya. Ini bisa kita tiru gitu. Artinya saat ini tidak bisa ya nanti suatu saat gitu kan. Itu akhirnya diberikan kemudahan-kemudahan, semuanya kemudahan gitu kan. Nah, tidak nah ini akhirnya tibalah saat jalan-jalan ke Belanda dan Swiss ya hari Sabtu ini. Nah, sekeluarga udah terbang ke sana ya, alhamdulillah. Dan di sana dimudahkan semuanya. Itu yang saya suka latar belakangnya. Nah, Bapak Ibu, apakah punya latar belakang yang lain? Silakan kirimkan catatan Ibu. Ini nanti akhirnya kami akan bukukan dan itu gratis mengirimnya. Tapi kalau untuk ambil bukunya beli ya nantinya. Hanya ya paling satu saya akan share satu, bagi satu. Nah, ini kenyataannya adalah hal ini tidak, yang berita tadi, hal ini tidak terbukti bahwa akan dapat ampasnya saja dari bunga tulip karena sudah saatnya layu. Ternyata justru kami sekeluarga mendapat bunga tulip yang sedang ranum-ranumnya berbunga. Ini mimpi ibu mertua terkabul, dapat melihat bunga tulip yang bagus sekali dari komposisi warna, bentuk bunga, dan lebatnya bunga. Semua sungguh membuat hati jadi ikut berbunga-bunga karena takjub. Terima kasih ya Allah ini ya. Ini subhanallah, makanya kita niat baik itu akan dapat kemudahan-kemudahan. Banyak kemudahan-kemudahan yang lain mungkin Bapak Ibu ini apa namanya akan sama ya. Oh, saya punya nih karena apa gitu. Jadi tidak semata-mata hanya karena pamer gitu, atau oh ngabisin uang kan, uangnya banyak nih, ngabisin uang bagaimana caranya, tidak demikian ya. Nah, ini buku-buku foto-fotonya ya, dokumen pribadi Ibu Nova. Ini ada fotonya, contoh-contohnya waktu terbang. Ini foto-foto aja ya, ini karena sinopsis ya. Ini nanti kami tidak menerima segini banyak buku apa foto, tapi foto itu cukup 5 lah maksimal. Nanti kita ambil yang terbaik itu 5, jadi tidak semua yang di ini. Jadi ini saya suka latar belakang perginya itu hanya karena semata-mata karena orang tua ya gitu. Dan mumpung sanggup dan mampu, kapan lagi itu bener kan, kita kapan lagi ketika kita segera tunaikan, kita tidak tahu apa yang terjadi besoknya. Karena sesungguhnya ini membahagiakan orang tua itu ibadah ya, sungguh
kewajiban ya memang. Nah ini, nanti mungkin saya ambil 5 buku, nanti Bapak Ibu juga 5 foto, sorry. Bapak Ibu nanti juga silakan kirim fotonya 5 saja, dicari yang terbaik. Kemudian latar belakangnya, saya inginkan latar belakangnya yang penting. Terus akhirnya menuju ke sana, ketika nanti nyampe di sana ada kesulitan apa gitu. Atau misalnya hal-hal yang tak terduga, itu adalah masukan bagi kami. Bagus ini, terutama yang belum pernah keluar negeri ya, saya ya. Jadi insya Allah nanti saya juga bisa mengikuti jejak-jejak Bapak Ibu yang sudah sering bertamasya atau pelesiran ke luar negeri itu. Jadi saya cukup alhamdulillah sih bisa melihat ini sudah ini terbantu gitu. Oh, saya punya edukasi ini, edukasi. Karena kami belajar itu kan tempatnya di mana saja. Dengan buku ini kita juga bisa belajar. Oh, bisa tahu. Oh, ini gini. Yang terjadi di sana. Ini tadi di mana ini? Di Swiss ya. Foto di Swiss. Nah, Bapak Ibu gini ya, ini contoh nanti kalau misalnya ini ya 5 Belanda, 5 Swiss gitu. Paling banyak 10 deh gitu. Tergantung nanti berapa jumlah yang masuk ya buku-bukunya, catatan-catatannya nanti saya akan sortir mana yang bisa bagus itu akan saya jadikan saya bukukan dan diterbitkan nanti akan dijual. Nanti insya Allah kalau misalnya ada apa namanya karena kami itu Yayasan Keluarga HRHV itu pengabdian masyarakat, pelatihan SDM dan penerbitan buku mandiri. Jadi biasanya hasil keuntungan dari persentase pelatihan SDM dan penerbitan buku mandiri itu kita biasanya gunakan untuk pengabdian masyarakat. Apa artinya pengabdian masyarakat? Untuk infak pendidikan, untuk lebaran anak yatim nanti, atau kita buka proyek-proyek sosial yang nantinya akan buka proyek posbindu ya. Itu untuk pengecekan gratis gula darah, apa kolesterol, apa gitu. Kita akan buka itu. Kita sudah ada harusnya April, tapi karena pandemi COVID-19 ini jadi akan mundur ya. Tapi insya Allah nanti akan berlanjut dan akan apa namanya kejadian ya. Atau mundurnya mungkin April atau gimana ya. April kita mundurnya Juli insya Allah. Jadi Ibu Bapak ditunggu untuk karyanya, catatannya, pengalaman ketika di luar negeri, latar belakangnya apa, kemudian ketika di luar negeri tersebut, di negara tersebut, apa keajaiban-keajaiban atau kemudahan-kemudahan apa gitu yang diterima di sana. Jadi itu terima kasih, ditunggu langsung di email aja ke gk.hrhv@gmail.com. Terima kasih, sampai ketemu di pemaparan sinopsis buku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.